kita baca sekian ribu kali, maka apa yang kita inginkan, wah, wes, kamu ke situ duluan yang kamu incer. Itu menunjukkan kamu loncat kelas. Bahaya bagi dirimu sendiri. Seandainya dapat, itu nanti jadi sumber kejatuhanmu, bukan sumber kenaikanmu. Belajar tasawuf itu ada 3 level. Ada kelas mubtadi', ada kelas mutawasid, ada kelas muntaha. Saya tidak tahu kita ada di kelas mana, ataukah jangan-jangan kita belum daftar. Ya kalau belum daftar ya belum dapat kelas. Kelas mubtadi' itu begitu kita daftar, begitu kita berniat untuk belajar tasawuf, kita ada di level awal, kelas mubtadi'. Yang pertama harus dilakukan adalah nggarap akhlaknya, batinnya. Singkirkan segala yang berbau riya, ujub, kibir, ghadab, tamak, dan lain sebagainya. Ini level pemula. Kalau kita nggak sukses di sini, ya nggak akan naik kelas. Kalau masih ada sombong, sekecil apapun, ada tamak. Tamak itu nggak puas dengan apapun yang dikasih oleh Allah, pingin terus, pingin tambah. Punya istri 1, pingin 2. Punya pacar cantik, pingin yang lebih cantik. Punya uang banyak, pingin yang lebih banyak. Itu kita tidak akan lulus di kelas mubtadi'. Riya juga begitu. Baru ngerti pengetahuan bagus dikit aja, dipamerkan kemana-mana. Punya grup 13, diposting semua di situ. Padahal cuma copy paste. Ya, ingin menunjukkan bahwa aku lo ngerti nomor 1 duluan. Kan cuma itu sebenarnya kamu share itu. Begitu yang lain komentar, sudah ada sebelumnya di sini, terus kamu down. Sudah keduluan orang lain kan. Ya pamer itu kan bahasa agamanya riya. Padahal kadang-kadang orang tidak butuh informasi dari dirimu. Atau jangan-jangan, kan sekarang banyak orang men-share kebencian. Kamunya berdosa dan ngajak-ngajak orang lain juga dosa. Kamu benci dan ngajak orang lain untuk juga benci. Itu namanya men-share kebencian. Hari ini kita banyak berbagi, cuma berbagi kebencian, berbagi caci maki, berbagi olok-olok. Kita tidak akan lulus di kelas mubtadi'. Jadi ayo belajar tasawuf yang mau ya. Level pertama ini, membersihkan batin. Sombong, ghadab, ngamuan. Sekarang orang Indonesia ini harganya mahal semua. Tidak ada yang rendah hati. Kalau ada orang ngomong tidak dia sukai, langsung lapor polisi. Iya, sekarang gitu. Sing sumpek ya polisine itu nanti. Dan hati-hati ya, kalau budaya ini terus, polisinya kewalahan, nanti akan banyak kasus mandek. Lama-lama orang tidak akan percaya pada hukum dan polisi. Yang terjadi pada akhirnya perang sipil lawan sipil. Jadi kita harus siap mental, gejala-gejala ke arah sana ada. Cuma siapa sih kita? Hanya saja paling tidak kita membereskan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Tidak usah ikut-ikut tawuran, tidak usah ikut menyumbang kemarahan, tidak usah ikut menyumbangkan kebencian. Kita nyari ilmu aja terus. Semakin dalam ilmu kita, semoga Allah tadi semakin murad ke kita, semakin jatuh hati pada kita.
Ya sapa ngerti gara-gara hujan-hujan terus kamu ngaji Allah terus terharu. Wah. Iya. Hujan-hujan ya dibela-belain ngaji kan siapa ngerti. Loh, Allah tersentuh dan terharu itu kan macam-macam. Kadang-kadang peristiwa sangat kecil aja bisa bikin Allah terharu. Pelacur yang tiap hari hidupnya rusak gara-gara ngasih seekor anjing minuman yang anjing kehausan, dia bisa masuk surga gara-gara itu. Allah terharu. Kadang-kadang perbuatan kecil yang tidak ada artinya bikin seorang ulama besar bisa masuk neraka. Kan banyak narasi-narasi semacam itu. Maka hati-hati, jangan melakukan yang kamu tahu jelek secara sengaja. Sopo ngerti Allah tersinggung. Sehingga perbuatan jelekmu yang tidak ada artinya itu bikin Allah marah. Oke, jadi ghadab. Level pertama, bersihkan batin. Di sini kita nggarap akhlak. Terus level pertengahan baru level mutawasid. Kalau sudah bersih, yang level pertama itu namanya takholli, level kedua tahalli. Orang yang sudah suci terus ngapain? Ya diisi dengan yang baik-baik. Kalau kibirnya ndak ada, tamaknya ndak ada, riaknya ndak ada, baru diisi dengan yang baik-baik. Mbok bareng aja Pak, ndak bisa. Karena sayyiat itu yubhibna hasanat dan sebaliknya hasanat yubhibna sayyiat. Kalau bareng dia saling memakan. Bersihkan dulu, terus baru diisi dengan kebaikan. Ndak bisa bareng antara korupsi dan sedekah. Kan sekarang orang, Pak, saya korupsi 1 juta, nanti tak sedekahkan 100.000. Sedekah itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi dapat 7 juta. Korupsi itu kan cuma 1 juta, pahalanya 7 juta. Jadi masih untung 6 juta saya, Pak. Loh, ya kan ngono, kalkulasi rasionalnya kan begitu. Barang kan ada hadisnya juga, antara umroh yang satu dengan umroh yang lain, semua dosanya akan dihapus. Tenang aja kan, korupsi sekian ratus miliar ndak apa-apa. Nanti kita umroh 2 kali. Sebelum korupsi kita umroh, setelah korupsi kita umroh. Dosa di antara 2 perbuatan ini dihapus. Oke, yaitu namanya trik. Dianggap Gusti Allah bodoh, ndak bisa ngitung. Ya, mutawasid. Kalau sudah bersih, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, namanya tahalli. Isilah dengan sabar, isilah dengan qanaah, isilah dengan mahabbah cinta, isilah dengan muru'ah, isilah dengan uzlah dan seterusnya. Setelah batin bersih, dimulailah suluk. Ya, dari kata-kata salaka, menempuh jalan. Ayo sekarang menempuh jalan. Orang sering menyebutnya jalan sunyi karena nggak banyak orang tertarik lewat jalan ini. Jalan ini sepi. Orang lebih suka memanjakan hawa nafsunya. Maka levelnya mutawasid. Nanti ada level yang ketiga, namanya level muntaha, level puncak. Di dunia sufi kadang disebut level tajalli. Ketika orang nyampe level ini, dalam hidupnya sudah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa selain Allah. Hanya tinggal Allah saja. Semua yang lain, baik dirinya sendiri ataupun dunia, ada di belakang. Nggak penting lagi. Itu level muntaha. Bukan berarti tidak butuh, terus tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Tidak. Ya tetap makan, tetap minum, tetap kawin. Cuma kenikmatan dunia ini dalam rangka
Allah. Demi tetap dekat sama Allah, demi tetap bisa ketemu sama Allah. Itu orang di level muntaha. Nah, di level mubtadi'nya Syekh Muhammad Arsyad itulah yang saya sebut tadi. Nanti beliau berguru pada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, karena tinggalnya beliau di Madinah, dari Torekot Samaniyah. Nanti ada narasi dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Jadi gurunya Syekh Abdul Karim Sammani ini menyuruh paling tidak 100 kitab harus dikhatamkan di level mubtadi'. Ya. Nah, dia menunjukkan sarannya gurunya. Bagi orang-orang mubtadi' paling tidak kita di awal-awal bacalah risalah Qusairiyahnya Imam Qusairi atau Ihya Ulumuddinnya Ghazali. Begitu naik kelas baca kitab Hizib. Saya bilang tadi Samaniyah ini mix antara Saziliyah, Kholwatiyah. Kitab-kitab Saziliyah kan dalam suluknya terkenal Hizib-Hizib. Dan Saziliyah kan dari Afrika Utara. Itu untuk level mutawassit. Kenapa suluk yang Hizib, doa-doa semacam ini di level mutawassit? Biar nggak salah guna. Tanpa melewati mubtadi', banyak orang yang shortcut langsung baca Hizib demi ini. Bacalah ini 40 kali, maka perempuan mana yang tidak akan nempel padamu. Akan sering-sering kayak gitu. Jadi tujuannya bisa jelek, bisa salah orientasi. Biar tidak salah orientasi, sebelum mengamalkan suluk, zikir, wirid yang macam-macam harus melalui makom mubtadi' dulu. Bersihkan batinnya dulu. Makanya belajar tasawuf jangan kesusu pingin sakti. Kamu yang mau incer kan selalu saktinya itu. Kita baca sekian ribu kali, maka apa yang kita inginkan, wah, wes. Kamu ke situ duluan yang kamu incer. Itu menunjukkan kamu loncat kelas. Bahaya bagi dirimu sendiri. Seandainya dapat, itu nanti jadi sumber kejatuhanmu, bukan sumber kenaikanmu. Jadi sumber kamu jatuh ke bawah karena kamu jadi sombong, merasa besar, merasa penting, merasa sakti dan lain sebagainya. Jadi laluilah step-stepnya dengan bagus biar gak tersesat. Baru setelah itu level muntaha, level tinggi. Di level ini boleh sekarang kita buka tasawuf-tasawuf falsafi, Ibnu Arabi, Rumi, dan kawan-kawan. Yang kemarin agak rumit, jelimet, itu levelnya muntaha. Jangan ujuk-ujuk wahdatul wujud, pusing kamu. Iya. Saya sudah wahdatul wujud, Pak. Saya ini Allah, rusak dunianya. Pelan-pelan, jangan kesusu. Ketika kamu nyampe level muntaha, itu yang bergerak bukan lagi kalian, tapi Allah. Jadi makanya istilahnya al-halaj itu kan hulul, dari kata dasar hala, menempat. Allah yang datang ke kita, bukan kita yang masuk ke dirinya Allah. Jadi seizin Allah, sesuai ridhonya Allah. Itu level muntaha. Cuma katanya Abdus Somad Falimbani, hati-hati bener di level ini. Jangan diajarkan sembarangan kayak Abdul Hamid Bulung tadi. Bukannya salah, cuma masyarakat yang tidak ngerti nanti shortcut ke situ. Beberapa aliran kebatinan ada yang langsung shortcut ke sana. Akhirnya kan mungkin kalian pernah dengar istilah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu definisinya geser, bukan kayak hikmahnya filsafat, tapi ilmu kesaktian, kedikjayaan. Dibacok ndak mempan, ditembak meleset, kan gitu. Dan itu yang kamu kejar-kejar. Jadi orientasinya keliru, step-stepnya belum dilalui. Jadi maka
teori selanjutnya dari Syekh Muhammad Arsad, yuk belajar tasawuf, ya penting, cuma level-levelnya diikuti. Jangan langsung loncat kelas, pingin sakti, pingin bisa jalan di atas air, pingin bisa terbang dan lain sebagainya. Itu kan makanya Abu Yazid Bustami pernah bilang, kalau cuma jalan di atas air dan tidak tenggelam, bebek juga bisa, ikan juga bisa. Kalau cuma bisa terbang, burung juga bisa. Apa istimewanya? Kan gitu. Tidak penting yang itu. Makanya dalam dunia tasawuf kan karomah itu ujian bagi seorang sufi. Kalau sudah dapat itu, mau ngapain? Kalau makomnya belum nyampe, levelnya belum nyampe, keistimewaan semacam ini justru menjatuhkan dan menjauhkan kita dari Allah. Jangan seneng-seneng kalau tiba-tiba kamu sakti. Saya ngomong itu loh Pak, kejadian beneran. Apa ndak sakti aku? Yo, wis sakti. Percaya toh kata-kataku. Wah, itu podo wae itu. Berarti levelmu belum nyampe ke sana. Kan kamu sering, Allah itu kelihatannya sayang banget ya padaku. Kan sering kalimat-kalimat kayak gitu. Merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dari yang lain, dan lain sejenisnya.